Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Tentunya kita masih dalam pertemuan situasi belajar dari rumah di kelas 9. Pada pertemuan yang pertama kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana tata cara menyembelih. Menyembelih ada yang menggunakan cara tradisional, ada juga yang menggunakan cara modern. Kemudian pengertian menyembelih adalah memotong dengan menggunakan alat tajam yang tujuannya menghilangkan nyawa dengan tata cara tertentu berdasarkan syariat Islam. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kurban, karena kurban itu berkaitan dengan penyembelihan. Apa kurban itu? Kurban itu menurut bahasa atau bahasa fikihnya adalah al-udhiyah. Al-udhiyah yaitu nama binatang ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Jadi kurban itu menyembelih binatang ternak yang telah memenuhi syarat pada hari yang ditentukan semata-mata untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi korban disebut dengan al-udhiyah. Yang disembelihnya itu pada Yaumun Nahar, pada hari raya Idul Adha. Ditambah 3 hari disebut hari tasyrik. Jadi hari raya Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Ditambah dengan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Maka di jumlah waktu penyembelihan hewan kurban berdasarkan hari 4 hari. Kemudian perintah berkurban ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar pasti kamu hafal semua. Ada berapa ayat? Ada 3 ayat surah yang paling pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikan solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah orang yang terputus. Ini penjelasan Quran tentang apa? Tentang berkurban. Bahwa berkorban itu sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan. Bagaimana hukum korban pada hari raya Idul Adha? Sebentar lagi kita akan berkorban. Mungkin kalian sudah berkorban. Kalau rekaman ini 2 hari lagi sebelum berkorban. Nanti ketika kalian belajar ini mungkin sudah dilaksanakan berkorban, tapi masih pada hari raya tasyrik. Nah, hukum korban ini ada beberapa perbedaan pendapat tentang ketentuan hukum korban. Kalau menurut Imam Hanafi, menyembelih binatang korban wajib hukumnya. Karena kita sudah dapat nikmat, kata Imam Hanafi, wajib hukumnya. Yang berlaku untuk setiap tahun bagi orang yang bermukim atau tetap tempat tinggalnya pada sebuah tempat tinggal. Mana hadisnya? Kata Nabi, man wajada sa'atan walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Jadi berdasarkan hadis ini, kata Imam Hanafi, wajib orang yang mukim, yang bertempat tinggal, tidak musafir, untuk berkorban. Sementara menurut pendapat Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, melaksanakan ibadah kurban hukumnya bukan wajib, tetapi menjadi sunnah muakkad. Nah, itu sekedar pengetahuan.
Ya, ada yang mengatakan wajib kata Imam Hanafi, tapi imam yang tiga mengatakan tidak wajib, tapi sunnah muakkad, sunnah yang sangat diutamakan. Tidak penting itu. Yang paling terpenting kalau kita saat ini atau nanti kalian sudah sukses atau nanti kalian sudah dewasa, punya kesempatan untuk berkurban pada hari raya Idul Adha, maka berkurbanlah. Sebab dengan berkurban fadilahnya itu sangat besar di sisi Allah. Tadi ayatnya sebagai wujud rasa syukur seorang hamba atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Ada hadis Nabi, kita baca bismillahirrahmanirrahim, anna al-udhiyata laisat biwajibatin walakinnaha sunnatun min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya menyembelih korban itu tidak wajib tetapi sunnah dari Rasulullah. Ini yang menjadi pegangan dasar tiga imam mazhab. Nah, sejarah singkat kurban, selain sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, kurban ini sesungguhnya menapaktilasi bagaimana sejarahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab Nabi ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang korban?" Kata Nabi, "Sunnati abikum Ibrahim wa Ismail." Ini adalah kesunahan nenek moyang kalian, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita tahu dalam sebuah cerita, bahkan dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abatif almatu marusatajiduni insyaallahu minas sabirin. Suatu ketika Nabi Ibrahim bermimpi, dalam mimpi itu Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail yang baru menginjak usia menjelang dewasa. Maka mimpi itu diceritakan kepada anaknya Ismail. "Bagaimana pendapatmu, Nak?" Kata Ismail, "Ya abatif almatu marusatajiduni insyaallahu minas sabirin." Ya ayah, kalau memang itu perintah Allah, laksanakan. Mudah-mudahan kau mendapati aku menjadi orang yang sabar. Akhirnya perintah Allah, wahyu Allah dalam bentuk mimpi ini dilaksanakan dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran menjalankan perintah Allah. Kemudian pas waktu pelaksanaannya, Allah Subhanahu wa taala menggantikan Ismail yang akan disembelih ini dengan seekor domba atau kibas. Maka kemudian kibas dan domba itulah yang disembelih oleh keduanya, oleh Ibrahim dan Ismail. Nah, tidak melihat itunya, tapi sesungguhnya berkorban ketika hari raya Idul Adha adalah hikmahnya bentuk ketaatan, bentuk keikhlasan, kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi, korban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik setiap setahun sekali, maka sesungguhnya itu simbol menapaktilasi sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kita menjadi umat Rasulullah mengikutilah ketaatan, kesabaran, dan keikhlasan yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu penyembelihan binatang kurban, penyembelihan binatang kurban itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah pas hari raya Idul Adha Yaumun Nahar. Ditambah 3 hari yang disebut dengan hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Nah, ketentuan berkorban ini berdasarkan sabda Nabi. Kata Nabi, "Man zabaha qabla sholati fa inna ma yazbahu li nafsihi. Wa man zabaha sholati wa khutbataini faqad atama nusukahu wa asaba sunnatal muslimin." Rawahul Bukhari. Siapa yang menyembelih korban sebelum hari raya Idul Adha, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri, bukan korban, motong biasa. Tapi barang siapa yang menyembelih korban sesudah sholat Idul Adha dan 2 khutbah, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya dan menjalankan aturan Islam. Jadi waktu pelaksanaannya pada hari raya Idul Adha setelah kita melaksanakan sholat Idul Adha.
ya, ditambah dengan hari tasyrik. Kemudian syarat binatang yang dikorbankan, tidak sembarangan ya hewan untuk korban. Pak, bagaimana korban dengan ayam? Nggak bisa. Bagaimana korban dengan kelinci? Nggak bisa. Kamu hobi burung dara, bagaimana korban dengan burung dara, Pak? Nggak bisa. Hanya binatang-binatang tertentu, yaitu binatang ternak. Apa binatang yang boleh dikorbankan? Kambing dan sejenisnya. Kambing macam-macam, ada kambing etawa, ada kambing domba, ada kambing bandot. Nah ya, domba yang bulunya keriting, atau sapi, atau kerbau, atau juga onta. Kalau domba untuk 1 orang peruntukannya, kalau sapi, kerbau, dan onta 7 orang. Makanya dalam hari raya Idul Adha ketika berkorban, kamu suka dapat pengumuman siapa yang mau kolektif. Nah itu untuk hewannya sapi. 7 orang kolektif bersama, kemudian menyembelih hewan korban untuk 7 orang. Kalau hewannya domba atau kambing, itu untuk 1 orang. Nah, bagaimana ketentuannya binatang korbannya? Pertama, domba atau kambingnya sudah musinah. Apa musinah itu? Berumur 1 tahun atau lebih, atau bahasanya sudah kupak, berganti gigi. Kata Nabi, an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazbahu illa musinah illa ayya suru alaikum fatazbahu jaz'ata minad dha'ni. Dari Jabir, ia berkata, Rasulullah bersabda, janganlah kamu menyembelih kurban kecuali musinah. Jika kamu kesulitan untuk mendapatkannya, maka sembelihlah jaz'ah dari domba. Tuh. Kemudian yang kedua, selain musimah, jaz'ah. Jaz'ah itu domba yang berumur 8-9 bulan. Jadi umur kambing dombanya umur 8-9 bulan. Atau bahasanya kambing muda. Wah, kambing muda ini enak, harganya lebih mahal kalau di sate daripada kambing-kambing biasa. Itu kambing-kambing muda yang umur 8-9 bulan, itu namanya jaz'ah. Tapi belum masuk umur 1 tahun. Kalau musinah itu sudah umur 1 tahun. Yang ketiga, syaratnya, ketentuannya, sapi atau kerbau telah berumur 2 tahun. Nah, kalau sapi dan kerbau ini syaratnya harus sudah berumur 2 tahun. Jadi kalau sapi PAUD masih kecil ya, itu belum memenuhi syarat untuk dijadikan hewan korban. Kalau unta berumur 5 tahun atau lebih, atau yang sudah saniyah atau berganti gigi. Jadi kalau unta usianya lebih ini lagi ya, umur 5 tahun. Bagaimana kalau cacat binatang? Nggak menjadi sah ya, tidak sah orang yang berkorban kalau binatangnya itu cacat, walaupun cacatnya sedikit. Cacat binatang kurban menyebabkan tidak sah untuk berkorban. Ada 4 macam jenis cacat pada binatang yang tidak boleh dibuat kurban. Pertama apa? Sakit mata, buta. Kalau buta dua-duanya, satu ngelihat satu enggak. Atau pice. Nah, itu tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan kurban. Yang kedua, sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Kurus, sakit-sakitan. Nah, hewan yang sakit-sakitan tidak sah dijadikan hewan kurban. Berdasarkan kesehatan juga kita tidak boleh memakan hewan yang punya penyakit. Sebab kalau itu kita makan akan membawa penyakit, kemudian berbahaya kepada tubuh kita. Makanya penting ketika kita membeli hewan korban, cek dulu keberadaannya, ada cacatnya atau tidak. Kalau perlu kita tanyakan. Biasanya penjual hewan korban yang sudah dikenal itu ada bukti kesehatan, cek kesehatan dari dokter biasanya. Kemudian pincang kakinya nggak boleh. Yang ketiga, pincang kakinya nggak boleh juga, tidak memenuhi syarat untuk korban. Atau terlalu kurus. Ya kalau terlalu kurus, apanya yang kita ambil dari hewan korban? Yang bagus hewan yang sehat, banyak dagingnya, gemuk badannya. Nah, bahkan yang paling bagus zaman dulu hewan yang sudah dikebiri gemuk, jadi menghasilkan daging yang banyak.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Bari ibni Azibin radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam faqala arba'atun la tujzi'u fil adahi al awra'u al bayyinu awroha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu dhul'uha wal ujfa'ul lati la tankiya. Dari Bara bin Azib berkata, Rasulullah bersabda, berada di antara kami dan bersabda, 4 macam tidak cukup untuk korban: buta sebelah yang nyata butanya, sakit yang nyata sakitnya, pincang yang nyata pincangnya, dan yang kurus kering yang tidak mempunyai lemak. Nah, itu hadis Rasulullah, 4 hal yang menjadi persyaratan tidak cacat: tidak buta, kemudian tidak pincang, kemudian tidak sakit-sakitan, dan terlalu kurus. Itu tidak memenuhi syarat untuk dijadikan hewan korban. Kemudian jumlah ketentuan binatang yang dikorbankan. Jumlah binatang korban berdasarkan ketentuan sebagaimana pembayaran dam. Kalau kambing untuk 1 orang, kalau sapi onta untuk 7 orang. Itu ketentuannya. Cara membagikannya, kalau hewan korbannya korban sunnah biasa, maka si pengurban atau sang orang yang berkorban boleh memakan dagingnya. Nah, dibagikan, 1/3 dagingnya dikembalikan untuk yang berkorban, 1/3 dari daging kurbannya disedekahkan kepada fakir miskin, dan 1/3 lagi dagingnya diberikan kepada kerabat orang yang membutuhkan. Orang-orang yang kita anggap kita cintai, kita sukai sebagai hadiah, boleh korban dibagikan. Artinya apa? Korban boleh dikasih kepada orang kaya, boleh kerabat terdekat kita bagikan, karena ketentuannya 1/3 untuk dirinya, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk kerabat, sahabat, dan teman-teman dekat. Daging korban dilarang untuk dijual, termasuk kulitnya. Wah, nggak boleh kita yang jual daging korban. Wah, ada tim khusus antri di musola ini, sekilo dikumpul dapat 50 kilo, kemudian dijual sama tukang bakso. Nggak boleh. Kalau dia dapat daging korban, masak sesuai dengan keinginan. Mau di sop silakan, mau di sate boleh, mau disemur silakan, atau dibikin gulai boleh, digoreng oseng-oseng boleh, asal kebutuhannya untuk dimakan, tidak boleh diperjualbelikan. Itu harus menjadi catatan. Kemudian hal yang disunahkan dalam berkorban. Beberapa yang disunahkan dalam korban. Pertama, membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW ketika mau disembelih atau yang mengorban, yang menyembelih. Kemudian membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian disembelih sendiri oleh yang berkorban. Bagusnya kalau kita bisa nyembelih, kita sembelih sendiri. Itu daging korbannya. Nah, itu ketentuannya. Ketika menyembelih, mau motong, baca doa. Apa doanya? Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa ummati Muhammad. Itu doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Nah, itu doanya. Kemudian kurban hikmahnya apa? Menambah keimanan, merupakan bukti rasa syukur seorang hamba, meningkatkan rasa kesetiakawanan berdasarkan persaudaraan, saling berbagi terhadap sesama. Yang kaya dengan menyembelih hewan korban bikin senang mereka-mereka yang tidak punya, persahabatan semakin dekat, dan lain sebagainya. Membina keikhlasan dalam beramal seperti yang dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Bagi penerima korban, meningkatkan kesetiakawanan sosial, memperkuat persaudaraan, dan kemudian akan semakin rela berkorban demi kebaikan. Nah, itu korban pembahasan kita pada kesempatan pertemuan kedua kali ini. Kemudian saya minta di halaman 15 ada 5 pertanyaan. Pertanyaannya, 1, jelaskan cara membagikan daging korban.
2. Apakah yang dimaksud dengan korban? 3. Tulis ayat tentang perintah untuk berkorban. 4. Sebutkan syarat-syarat binatang kurban. 5. Jelaskan ketentuan masing-masing jenis binatang kurban bagi yang berkorban. Silakan tugas ini dikerjakan di kertas lembar, di kertas folio, nanti dikumpulkan, menunggu instruksi di awal bulan, di bulan Agustus, sambil orang tua kamu menyerahkan SPP. Oleh karena itu, saya harapkan mudah-mudahan penjelasan singkat dan sederhana ini bisa memahami kita, menjadi ilmu buat kita tentang tata cara berkorban dan pengertian berkorban. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti suatu saat kalau kalian sudah sukses, kalian juga bisa berkorban. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang manfaat. Terima kasih. Salam jumpa kembali. Sampai jumpa kembali pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.